Shalom jemaat kekasih Kristus. Hari ini hari Paskah, Minggu 5 April 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tema kita, melihat dan percaya. Fokus narasi ini adalah pengalaman Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena menyaksikan bahwa batu penutup kubur telah bergeser. Ia menyimpulkan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Namun, pengalaman kedua murid itu menunjukkan hal lain. Keduanya segera berlari ke kubur. Di dalam kuburan, mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Yang ada, 2 kali dicatat. Kain kafan terletak di situ dengan kain peluh yang semula ada di kepala Yesus terlipat rapi dan terletak di tempat tersendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa Yesus tidak diambil orang, melainkan bangkit dengan kuasa ajaib. Ketika murid yang lain itu masuk, ia melihatnya dan percaya. Dalam kitab Injil Yohanes, ada hubungan antara melihat dan percaya. Antara lain dikatakan, Yohanes Pembaptis melihat Roh turun dan tinggal di atas Yesus serta bersaksi, "Ia inilah Anak Allah." Natanael melihat Yesus lalu mengucapkan, "Rabi, Engkau Anak Allah." Setelah melihat Yesus, orang-orang Samaria berkata, "Kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Di satu sisi Yesus menegur orang banyak, "Karena sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Di sisi lain, ia menyembuhkan orang buta yang melihat dan menyembahnya. "Aku percaya Tuhan." Tokoh-tokoh di atas melihat Yesus secara fisik, baru kemudian percaya. Berbeda dari mereka, murid yang lain itu melihat kubur kosong lalu percaya. Ia percaya bukan karena ia melihat Yesus hidup, tetapi karena ia tahu Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Kubur kosong meneguhkan perkataan Yesus. Ini paradigma iman yang mendasar, percaya tanpa harus melihat secara fisik. Percaya tidak bergantung pada pengalaman indera, melainkan pada kesaksian dan kebenaran yang dapat dipercaya. Semua orang yang melihat dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit, akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Yesus yang bangkit dan hidup, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Engkau telah mengalahkan maut dan memberikan pengharapan baru bagi kami. Tolong kami untuk memiliki iman yang percaya, meskipun kami belum melihat sepenuhnya. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami karya keselamatan-Mu yang besar. Ajarlah kami untuk berlari kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan menjadi saksi dari kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah sukacita kebangkitan-Mu menguatkan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan memberi kami keberanian untuk hidup dalam terang dan kebenaran. Terima kasih Yesus, Engkau hidup dan karena itu kami pun memiliki pengharapan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.